Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar 2, pengantar manajemen dan bisnis, dengan tema manajemen operasi. Perkenalkan, nama saya Talita Nashwa Putri. Nama saya Ayusha Dia Zakiatun Nafs. Nama saya Ahmad Dafar Rehan. Mari kita mulai ke slide pertama. Apa itu manajemen operasional? Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang, operasi bisnis dalam produksi barang maupun jasa. Manajemen operasional berkaitan dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan perusahaan untuk mengubah rangkaian input dasar seperti bahan, energi, kehidupan pelanggan, kebutuhan pelanggan, informasi, kemampuan keuangan, dan sebagainya menjadi output untuk pelanggan. Cakupan kerjanya lintas bidang, berhubungan dengan departemen lain seperti penjualan, pemasaran, dan keuangan. Manajer operasional itu adalah sebutan untuk pihak yang menjalankan manajemen operasional pada suatu perusahaan yang terlibat dalam pembuatan produk atau layanan, pengembangan, produksi, dan distribusi. Dia menghubungkan titik-titik di sepanjang rantai nilai. Lalu, apa pentingnya manajemen operasional itu? Pentingnya manajemen operasional dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari tujuan kehadiran pengelolaan operasional tersebut. Berikut adalah sejumlah faktor yang membuat pengelolaan operasional penting ada di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah membuat pencapaian tujuan. Manajemen operasional memiliki peran efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dia memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, dengan terus memantau semua kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas karyawan. Manajemen operasional meningkatkan produktivitas karyawan. Tidak hanya mengukur kinerja karyawan saja, melainkan juga pengelolaan operasional yang berguna untuk melatih serta mendidik karyawan tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan niat baik. Manajemen operasional membantu meningkatkan niat baik dan eksistensi dalam sebuah perusahaan tersebut. Dia memastikan bahwa produk berkualitas yang dikirim ke semua pelanggan yang dapat memberi mereka kepuasan dan membuat mereka bahagia. Yang keempat adalah memotivasi karyawan. Tentu manajemen operasional juga membantu memotivasi karyawan dalam memahami peran masing-masing. Manajer operasional membimbing semua orang dalam menjalankan peran mereka dan menciptakan suasana yang mendukung produktivitas. Karyawan diberi remunerasi dan penghargaan sesuai dengan tingkat kinerja mereka. Selanjutnya, strategi manajemen operasi. Tidak ada cara paling baik dalam menyusun strategi, sebab strategi didasarkan pada persoalan internal, yakni sumber daya perusahaan termasuk teknologi, serta persoalan eksternal, yaitu kebutuhan pasar. Pada praktiknya, banyak perusahaan mengombinasikan pertimbangan internal dan eksternal atau kebutuhan pasar dalam menyusun strategi. Yang pertama, konten strategi. Strategi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasar yang ada serta memanfaatkan peluang untuk segmen pasar yang potensial. Strategi bergantung pada misi perusahaan. Namun, secara umum terdapat sejumlah konten yang perlu ada dalam menyusun strategi manajemen operasional. Yang pertama, rancang proses. Meneliti, memperkirakan, dan mengembangkan proses membutuhkan keahlian dan energi yang hasilnya dapat bertahan lama. Yang kedua, inovasi.
Adaptasi atau pembaruan proses atau output perusahaan untuk terus sejalan dengan perubahan lingkungan eksternal. Yang ketiga, penggunaan data. Analisis penting untuk perencanaan yang kuat, penyesuaian, dan pengambilan keputusan. Dua jenis yang umum adalah metrik efisiensi dan metrik efektivitas. Yang keempat, manajemen supply chain. Manajemen hubungan eksternal dengan pemasok untuk memastikan supply berjalan efektif dan efisien. Yang kelima, kontrol produksi. Manajemen operasional efektif dan efisien pada proses. Yang keenam, kolaborasi antar departemen. Dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, pengelolaan operasional dapat bekerja secara efektif dengan departemen keuangan, penjualan, pemasaran, sumber daya manusia, dan departemen lainnya. Yang ketujuh, mengelola sumber daya manusia. Manajemen dan pengaturan tenaga kerja perusahaan. Kepuasan pelanggan, yaitu manajemen kualitas. Yang kedua, cakupan strategi. Secara spesifik, strategi manajemen operasional harus mencakup sejumlah kapasitas yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya, waktu dan lokasi fasilitas, investasi teknologi untuk mengembangkan proses dan pengembangan produk, pembentukan hubungan antara pembeli strategis dan pemasok, tingkat produk baru atau pengenalan layanan, struktur organisasi untuk menggambarkan bahwa perusahaan melakukan hal terbaik. Kemudian, fungsi manajemen operasi. Manajemen operasional bertujuan mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Ia mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan operasional bisnis untuk produktivitas yang lebih baik. Pengelolaan operasional juga bertujuan untuk mengurangi biaya bisnis dengan menghindari pemborosan sumber daya. Untuk mencapai tujuan itu, pengelolaan operasional memiliki sejumlah fungsi di berbagai bidang, yaitu yang pertama, keuangan. Keuangan adalah komponen penting dalam pengelolaan operasional, penting untuk memastikan bahwa seluruh keuangan telah digunakan sepenuhnya dan dijalankan dengan benar untuk memastikan penciptaan barang dan jasa yang dioptimalkan. Pemanfaatan keuangan yang tepat akan memungkinkan terciptanya produk atau layanan yang akan memenuhi kebutuhan konsumen secara keseluruhan. Yang kedua, strategi. Saat menggunakan strategi dalam pengelolaan operasional, ini mengacu pada taktik perencanaan yang dapat membantu lewat optimalisasi sumber daya dan pengembangan keunggulan kompetitif atas bisnis lain. Banyak strategi bisnis yang termasuk konfigurasi rantai pasokan, penjualan, kapasitas untuk menyimpan uang, dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Yang ketiga, operasional. Fungsi manajemen operasi berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua aktivitas dalam perusahaan. Ini adalah fungsi utama dari manajemen operasional dan secara efektif akan membantu dalam mengubah bahan mentah dan usaha manusia menjadi barang dan layanan tahan lama yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Yang keempat, ada desain produk. Dengan teknologi baru yang tersedia, penjualan produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama pengelolaan operasional adalah memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar serta memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen hari ini lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Itulah mengapa sangat penting untuk mengembangkan produk yang tahan lama dan berkualitas terbaik. Yang kelima, ada pertahanan kualitas. Manajemen operasional harus memastikan kualitas produk yang lebih baik. Tidak ada kompromi untuk kualitas produk terbaik. Tim manajemen operasional harus mengerjakan manajemen kualitas produk atau jasa, dan harus mengawasi semua tugas. Jika ada cacat yang ditemukan, tim harus mengambil langkah untuk memperbaiki cacat tersebut. Yang keenam, ada prediksi. Prediksi adalah proses yang dilakukan perangkat lunak untuk membuat perkiraan kejadian tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam pengelolaan operasional, prediksi dapat memperkirakan permintaan konsumen yang berkorelasi dengan produksi melalui pembuatan jumlah produk yang akurat yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Secara keseluruhan, prediksi memainkan peran penting dalam proses produksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.